ini Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Prof. Jimli. Perkenalkan kembali, kami dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia ini merupakan komunitas advokat ya, yang terdiri dari beberapa advokat yang memang peduli ya penegakan hukum di Indonesia, termasuk mengkritisi lembaga yudikatif ya, termasuk juga salah satunya Mahkamah Konstitusi yang saat ini kami kritisi mengenai putusan nomor 90 PUU ya, Romawi 21 2023. Dalam hal ini kami melakukan pendekatan tekstual, jadi kami menilai putusan, kami sebut putusan 90 ini merupakan putusan dari 9 hakim konstitusi, sehingga kami menilai ada dugaan pelanggaran etik dari pembuat putusan MK 90, yaitu 9 hakim konstitusi. Jadi kami menyampaikan kembali mengenai laporan kami 25 Oktober 2023 masih memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2014 yang maksimal 3 bulan setelah putusan atau perkara diputus, yaitu putusan 90 ini diputus tanggal 16 Oktober 2023. Jadi kami di sini akan menguraikan beberapa pointers yang mulia yang kami sudah sampaikan ke tim sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa pointersnya terdiri dari kedudukan hukum, materi pokok yang diduga menjadi pelanggaran etik, kepentingan hukum dari kami, kemudian masuk kepada bagian permohonan. Izinkan saya Johan Immanuel memulai untuk pointers, mohon dari tim sekretariat untuk men-share screen ya, pointers kami ya. Kami akan mulai dari kedudukan hukum. Ya, kedudukan hukum Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia merupakan komunitas advokat ya, yang peduli penegakan hukum di Indonesia, termasuk mengkritisi putusan-putusan yang diputuskan oleh lembaga yudikatif di Indonesia. Salah satunya terhadap putusan MK 90 yang kami nilai tidak cermat, tidak objektif, dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia Sabta Karsa Utama. Sehingga kami menilai putusan 90 MK ini berpotensi menjadi atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia memenuhi syarat formil sebagai pelapor dugaan pelanggaran etik. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi nomor 1 tahun 2014 tentang mekanisme kerja dan tata cara pemeriksaan laporan dan informasi. Sehingga kami para advokat memiliki kewajiban juga untuk memberikan laporan adanya dugaan pelanggaran etik, dan laporan kami termasuk laporan dari kelompok orang atau para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Silakan dilanjutkan rekan kami. Izin yang mulia untuk menyampaikan kembali, melanjutkan. Materi pokok dugaan pelanggaran etik 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Kami menilai perkara putusan nomor 90 dan kami bandingkan dengan perkara putusan 51 yang pada pokoknya menyebutkan menolak permohonan seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi sudah berpengalaman sebagai penyelenggara negara bisa maju sebagai capres atau cawapres. Putusan nomor 51 tersebut ditolak. Selanjutnya MK mengabulkan sebagian dengan menambahkan frasa berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Di sini ada kata sudah dalam putusan nomor 51 dan putusan nomor 90 pernah menyebutkan pernah. Apa yang menjadi perbedaan atau kata sudah ataupun pernah? Karena kalau sudah berarti pernah menjabat, dan pernah pun pada saat itu pernah atau selesai menjabat. Artinya nomor 51 ditolak, nomor 90 diterima. Itu yang kami duga ada pelanggaran etik di dalam putusan 90. Selanjutnya terkait dengan putusan
selanjutnya juga menyebutkan sebagai penyelenggara negara atau satu lagi yang nomor 90 pernah dipilih melalui pemilihan. Hal tersebut sama-sama merupakan sebagai penyelenggara negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 Pasal 1 Butir 1. Artinya, kedua putusan ini adalah sama pada pokoknya, namun di putusan 90 hal ini ditambahkan prasa atau pernah yang menjadi. Hal itu yang menjadi kami duga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim yang memutus dalam perkara di dalam perkara 90. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berdasarkan hal di atas yang disampaikan oleh rekan kami menilai 9 hakim Mahkamah Konstitusi tidak objektif, tidak cermat, melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia Sabta Karsa Utama. Khususnya di putusan MK nomor 90/PUU strip 21 Romawi garing 2023 atau putusan MK 90, dan kami menduga telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Putusan MK 90 tersebut telah melecehkan hukum di Indonesia karena 9 hakim konstitusi menambahkan pasal dari pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, berbunyi penambahan kata atau pernah garing sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal dalam substansi pasal tersebut telah secara eksplisit diatur jelas disebutkan berusia berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga apabila akan dilakukan perubahan pasal tersebut, maka demi hukum seharusnya dilakukan oleh DPR dan atau pemerintah. Kalaupun atau kuadnon putusan MK dikabulkan, maka seharusnya merujuk pada pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Yunto pasal 73 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang sebagai berikut. Dalam pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi, muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu pada pasal 73 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang berbunyi, dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, maka amar putusan 1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon sebagian atau seluruhnya. 2. Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang atau perpu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selain itu, kami menilai 9 hakim konstitusi tersebut jelas melanggar sumpah dan janji hakim konstitusi yang telah diatur dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023. Diulangi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, Sumpah Hakim Konstitusi. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Hakim Konstitusi. Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dilanjutkan. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Sehingga kami para advokat, tim advokasi peduli hukum Indonesia, sebagai penegak hukum, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat berbunyi, advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dan telah mengucapkan sumpah advokat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, kami tim advokasi peduli hukum Indonesia yang merupakan para advokat memiliki kepentingan hukum dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Kerugian kami adalah dengan adanya putusan MK 90 tersebut, kami merasa hukum telah dilecehkan sehingga berdampak buruk bagi pandangan hukum di Indonesia, apalagi di masa tahun politik ini. Padahal putusan MK 90 diputus oleh para penjaga konstitusi atau Guardian of Constitution di Indonesia yang seharusnya cermat dan objektif dalam memutus semua perkara akuo. Bukannya putusan MK 90 malah berbeda dengan perkara lainnya terkait batas usia capres dan cawapres sebagaimana tadi telah disebutkan oleh rekan kami sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, kami memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun permohonan kami, pertama, tim advokasi peduli hukum Indonesia memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara nomor 90 dan seterusnya atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi Republik Indonesia, Sabta Karsa Utama. Kedua, tim advokasi hukum Indonesia memohon Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyerahkan sepenuhnya dalam pemberian saksi terhadap 9 hakim Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan, pointers kami untuk bukti, daftar bukti pendukung akan kami sampaikan setelah pembacaan ini. Demikian Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tim advokasi peduli hukum Indonesia. Betul, Yang Mulia. Oke. Ini kelompok organisasi. Udah berapa lama yuk bikin ini? Kami komunitas advokat ya, Yang Mulia, jadi selalu dalam mengkritisi sesuatu dengan legal standing advokat, para advokat. Jadi kami semua mengajukan daftar bukti. Legal standing yang pertama adalah kartu tanda advokat dan berita acara sumpah kami. Oke. Selaku advokat. Ya. Jadi nanti Anda mengajukan 599-nya ini ya? Betul, Yang Mulia. Karena kami melakukan pendekatan tekstual, putusan MK 90 tersebut adalah putusan dari 9 hakim konstitusi. Ya, jadi
karena pelaporan ini banyak sekali, 18. Jadi kami kemungkinan membuat putusan per terlapor, bukan per pelapor, karena terlalu banyak. Jadi nanti putusannya itu 9, satu persatu hakimnya itu, gitu loh, ya. Nah, karena Anda ini melaporkan 9 orang, ya berarti ada 9, gitu. Jadi masing-masing nanti akan kita pertimbangkan. Karena itu kalau bisa itu dalil-dalil, ya, tuduhan pelanggaran kode etik yang saudara buat itu per hakim aja dirinci, apa salahnya si A, apa salahnya si B, gitu. Ya bisa aja kayak tadi bertiga, tapi kan ada rinciannya gitu loh, masing-masing tuh apa salahnya. Nah, itu memudahkan kami nanti menilai. Kalau 9 terlalu global, itu kan nanti nggak jelas, dirinci. Ya nanti kalau masih sempat bisa dijelaskan nanti, tapi bisa juga nanti kalau mau ditambahkan keterangan ahli apa gitu, ya. Baik, Yang Mulia, kami pertimbangkan karena kalau kami membaca ya di halaman 121 itu putusan diucapkan oleh 9 nama hakim konstitusi. Jadi kami melakukan pendekatan tekstual dalam hal ini. Putusan yang ini tidak bisa dibaca putusan dari si hakim A, putusan dari hakim B. Harus dibaca putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kami melaporkan 9 hakim konstitusi. Demikian. Oke, ini ada yang berbeda dari laporan saudara itu. Kan ada berapa pelapor yang juga 9 juga. Tapi Anda 9 dengan pendekatan yang